Shalom, saudara-saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Selama 3 bulan terakhir ini, dunia dihadapkan kepada global crisis pandemik COVID-19 yang kita semua sudah ketahui. Dan efek dari pandemik ini sangat luar biasa bagi kehidupan seluruh umat manusia. Saya mau akan sharing sedikit karena banyak kalangan yang terutama dari tokoh-tokoh agama yang menyampaikan pendapat mereka bahwa ada yang mengatakan bahwa pandemik ini adalah berasal dari Allah dan Allah sedang menghukum umat manusia, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah the wrath of God. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dari kalangan pemuka-pemuka agama juga, dari kalangan agama mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan, ini adalah pekerjaan iblis. Saudaraku, ini udah berseliweran kemana-mana. Ada yang bilang ini adalah hukuman Tuhan, ada yang bilang ini pekerjaan iblis. Nah, saya akan sedikit sharing apa yang firman Tuhan katakan mengenai situasi saat sekarang ini. Saya akan baca Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 biar kita bisa mengetahui siapa di balik pandemik ini. Apakah benar itu berasal dari Allah, ataukah itu adalah pekerjaannya iblis atau pekerjaan dari kuasa kegelapan. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau di dalam Alkitab saya ini semua hurufnya warna merah, artinya Yesus yang sedang berbicara. Jadi Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Kita semua sebagai orang percaya sudah tahu pencuri itu adalah iblis. Jadi iblis itu dia datang kepada manusia, dia hanya datang untuk 3 hal. Dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pada akhirnya dia membinasakan. Apa yang dia curi? Dia mencuri kesehatan kita, dia mencuri sukacita kita, dia mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri segala kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Saudaraku, kalau kita amati apa yang terjadi di dalam dunia ini, situasi global saat ini, apa yang diakibatkan adalah penyakit ini, COVID-19 ini, dia membinasakan seluruh umat manusia yang terinfeksi. Tidak memandang siapa dia, dari negara mana, dari suku apa, dari agama apa, semua terkena infeksi ini dan akibatnya sangat-sangat mematikan. Jadi dari pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat siapa di balik pandemik ini.
Tetapi di ayat 10 Yesus berkata, ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kebalikannya dengan iblis atau pencuri itu, dia datang untuk membunuh, dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita Yesus, dia datang agar supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang kita sudah tahu dengan ayat ini siapa di balik semua pandemik ini, dan kita juga tahu bahwa Yesus dia datang agar supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini saja kita udah bisa membuat kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita. Kita bisa melihat bahwa dia datang agar supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudaraku, kita tidak perlu takut. Kembali lagi, iman adalah perisai kita untuk melawan setiap panah api si jahat. Tentu saja kita harus mengikuti setiap anjuran, setiap program pemerintah agar supaya kita tetap tinggal di rumah, agar supaya untuk menahan penyakit ini tidak menyebar kemana-mana. Kita harus melakukan bagian kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus bertanggung jawab agar supaya kita membantu pemerintah agar supaya virus ini tidak menyebar lebih banyak lagi. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau kita semua sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dia datang agar supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya akan bacakan lagi satu ayat di dalam Galatia 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan ke ayat sampai ayatnya kelima. Galatia 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku, kasih karunia menyertai kita semua dan damai sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita agar supaya kita terlepas. Dia melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kehendak Allah agar supaya kita terlepas dari dunia yang jahat sekarang ini. Kita terlepas dari si pencuri atau dari iblis yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan umat manusia. Puji Tuhan, biarlah sharing yang singkat ini boleh menjadi berkat, agar supaya boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.